Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhirnya sebentar lagi akan berbuka di hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala upaya kita di dalam bulan Ramadan ini, mulai dari puasa, mulai dari sholat malam, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas. Maghfirah Allah curahkan kepada kita. Jangankan yang tidak punya dosa, yang banyak dosa sekalipun akan Allah ampuni dosanya asal dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Di samping itu, bulan suci Ramadan kita melatih diri kita untuk haus, untuk lapar, di mana keadaan ini adalah keadaan yang barangkali adalah saudara-saudara kita yang meskipun bukan di bulan Ramadan, mereka sudah terbiasa haus, mereka sudah terbiasa lapar. Momentum ini adalah momentum kita untuk ikut merasakan penderitaan mereka, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Maka akan tersentuh hatinya orang yang menahan laparnya seharian ini, menahan hausnya seharian ini. Maka kalau dia berpikir jernih, dia akan kemudian berpikir bahwa ada orang-orang yang setiap hari lapar, ada orang yang setiap hari haus, yang barangkali kalau kita sebentar lagi bisa berbuka dengan yang manis, bisa berbuka dengan yang segar, bisa berbuka dengan yang lezat, tapi mereka hanya bisa berbuka dengan seadanya. Barangkali mereka hanya berbuka dengan air putih, barangkali mereka hanya berbuka dengan nasi putih dan lauk seadanya. Tidak seperti kita, di meja makan kita ada kurma, ada es, ada makanan-makanan lezat, minuman-minuman yang nikmat, yang semuanya itu barangkali andai kata bukan hanya kita yang menikmatinya, kita bagi kepada mereka, luar biasa. Sampai-sampai Rasul mengatakan, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa atau memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasanya orang yang kita beri makan tersebut. Maka momentum bulan Ramadan bukan hanya menyentuh hati kita, menyentuh rohani kita, di mana kita ikut merasakan penderitaan mereka, ikut merasakan kelaparan mereka, ikut merasakan haus mereka. Namun lebih daripada itu, kenikmatan sejati ketika mampu melaksanakan bulan Ramadan ini, berbagi dengan orang-orang, peduli dengan mereka yang barangkali hari ini mereka menantikan sebutir kurma ikut tersantap di bibir mereka. Mereka menantikan segelas susu dari kita, menantikan ayam, menantikan daging, menantikan ikan yang mungkin bagi kita harganya hanya 20.000, 50.000, 10.000 atau berapa, yang bagi mereka terutama di bulan pandemi ini, di tahun pandemi ini, susah bagi mereka untuk mendapatkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang mendapatkan rugi di bulan Ramadan ini, harusnya kita mendapatkan untung, tapi malah banyak orang yang mendapatkan rugi. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Amat banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang di bulan puasa dia ikut puasa, tapi yang puasa hanya perutnya, yang puasa hanya mulutnya,
tapi matanya tidak ia puasakan, telinganya tidak ia puasakan, hatinya tidak ia puasakan, tangannya tidak ia puasakan, dan anggota tubuh yang lain barangkali hanya mulut dan perutnya saja yang puasa, tapi yang lain tidak dia puasakan. Inilah orang-orang yang hanya mendapatkan rugi, yang hanya menahan lapar saja, menahan dahaga saja, tapi tidak meraih, tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Yang kedua, siapa orang yang rugi di bulan Ramadan ini? Adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada waktu di mana sholat kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita percuma, kita buang-buang saja. Malam kita tidak sholat tarawih, malam kita tidak tahajud, malam kita tidak melaksanakan sholat, jangankan yang sunnah, kadang yang wajib saja tidak. Subhanallah, astagfirullah, nauzubillah, subhanallah. Maka orang yang kedua yang rugi di bulan Ramadan ini siapa? Orang yang tidak melaksanakan sholat. Padahal as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Yang ketiga, siapa orang yang rugi di bulan Ramadan ini? Orang yang tidak membaca Al-Quran. Upayakan kita membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa 1 juz sehari, setengah juz. Tidak bisa setengah juz, seperempat juz. Tidak bisa seperempat juz, 1 lembar 1 hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Ini banyak orang ketika Ramadan datang disebut syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, tapi Al-Quran dia belakangi, tidak membaca Al-Quran. Jangankan membuka Al-Quran saja tidak. Ini yang dibuka malah Facebook, yang dibuka malah WhatsApp. Ya Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah membaca Al-Quran. Yang keempat, siapa orang yang rugi di bulan Ramadan ini? Orang yang ketika masuk bulan Ramadan, tapi hatinya, tapi dirinya enggan untuk berbagi kepada sesama. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mari kita bagi kebahagiaan kita berbuka. Mari kita bagi kebahagiaan kita bersahur, bersantap, bukan hanya untuk memenuhi perut kita, mengenyangkan perut kita, tapi kita bagi kepada orang lain. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang rugi, tapi kita akan termasuk orang yang beruntung, yaitu kita berpuasa, betul-betul puasa, kita sholat, bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat sunnah kita jalankan, kita membaca Al-Quranul Karim, dan yang terakhir, kita berbagi di bulan Ramadan. Demikian kultum di hari pertama Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.